Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Silahkan masuk Mbak. Barengan ya ini ya. Iya. Bu. Makan duduk. Oke. Gimana duduknya? Apa udah nyaman? Ya. Nah ini tadi barengan emang janjian atau bagaimana? Ketemu di kantin. Ketemu tadi. Oh tadi habis makan. Iya, sekalian aja gitu. Oke, udah kenyang ya berarti semuanya. Masih di sini. Ini kenapa tuh masih? Iya, masih Belum. Udah minum kan Mbak Naki? Udah. Ya alhamdulillah sudah minum ya. Berarti kan tadi kan bilangnya sudah mengenal satu sama lain. Sudah Satu kelas ya ini. enggak sih, cuma dari kemarin ini janjian aja. Oke baik. Oke sebelumnya sebelum kita mulai konseling pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya agar konseling kita pada hari ini dapat berjalan lancar mulai dari awal sampai dengan akhir. Berdoa dipersilahkan. Doa saya cukupkan. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa deh. Alhamdulillah tapi kok agak Namanya berat tapi. iya. Kenapa Sudah tuh? lelah. Lelah Nggak ada kenapa? karena mau was ini ya. Oke, mau uas. Yang lainnya? Nggak ada energi Nggak ada karena energi banget Bu. mau uas. Iya. Tugasnya banyak. Betul. Oke, dikerjakan ya. Cuma bilang dikerjakan, semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Siap. Oh, tidak. Dibayar loh aja. Joki. Joki saya. Oke, sebelum kita melakukan konseling, kita sebelumnya teman-teman ini apa udah yang pernah melakukan konseling sebelumnya? Sudah individu. Oke, berarti semuanya sudah pernah melakukan konseling ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi di sini saya sebagai pemimpin kelompok atau fasilitator, jadi saya tidak memberikan solusi kepada teman-teman yang memberikan solusi ya hanya teman-teman sendiri dan juga anggota kelompok lainnya seperti itu. Nantinya juga teman-teman bisa bercerita mengenai masalah teman-teman dengan jujur dan terbuka pada forum ini, dan saya tegaskan kepada teman-teman yang lainnya juga untuk tidak menceritakan permasalahan dari anggota kelompok yang lain ke forum ini. Jadi untuk teman-teman ini bisa menjaga rahasia satu sama lain. Seperti itu, apa bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk waktunya sendiri kita batasi mungkin sekitar 30 menit. Apakah cukup? Cukup banget Bu. Oke, cukup. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak Belum. ada. Oke, nantinya teman-teman ini akan menceritakan masalahnya satu persatu dan kita akan menyelesaikan satu permasalahan terlebih dahulu. Dan jika memang belum selesai akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi nantinya kita akan melakukan konseling selanjutnya seperti itu. Nah, oke. Sekarang teman-teman bisa menceritakan masalahnya masing-masing dari siapa dulu? Saya. Oke, silahkan. Ini Bu, permasalahan saya itu karena saya kebiasaan membuat begadang sehingga mempengaruhi kesehatan saya. Selain itu kan ini kan udah mau UAS. Terus malah kesehatan saya itu ngedrop gitu loh Bu, karena ya pikiran karena tugasnya banyak, terus pikiran sesuatu bro. Terus nggak bisa tidur juga, jadinya ya udah itu. Oke, permasalahan Mbak Naki ini, Mbak Naki kebiasaan begadang ya, sehingga berdampak pada kesehatan Mbak Naki. Padahal pada minggu ini sudah minggu-minggu pekan UAS. Pecah telur izin saya Bu. Padahal satu semester berusaha buat nggak izin. Sudah berapa kali izin Mbak Naki? Baru kemarin. Baru kemarin sekali. Iya. Berarti mulai dari awal pertemuan sampai sekarang cuma sekali. Oke, keren berarti ya. Iya, untuk kebiasaan begadang Mbak Naki ini tuh emang nggak bisa tidur atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Mbak Naki ini begadang? Nggak bisa tidur sama scroll TikTok kayak. Oke, berarti kebiasaan begadangnya ini karena nggak bisa tidur dan juga
kebiasaan scroll TikTok seperti itu. Oke, kita tampung dulu permasalahan Mbak Naki. Selanjutnya permasalahan siapa yang ingin diceritakan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Yusni. Kalau saya sih masalah saya akhir-akhir ini tuh saya sering ngopi Bu. Saya sering nongkrong gitu sama teman-teman sampai lupa waktu. Akhirnya kelupaan sama tugas saya gitu. Jadi saya kalau kan ada grupnya gitu ya Bu ya. Terus anak-anak itu biasanya ngopi gitu, saya langsung gas gitu. Jadi ya capek ngopi. iya betul. Jadinya ya kalau nongkrong ini kebawaannya ya ini Bu, ngobrol gitu kan, nggak mungkin sambil buka ini kan sambil ngerjakan tugas. Jadi ya kalau keluar ya keluar aja, happy senang gitu. Jadi tugas saya itu sampai saya lupakan, akhirnya terlambat mengumpulkan tugasnya gitu. Oke, permasalahan Mbak Yusni ini, Mbak Yusni saat ini tuh sering ngopi sampai kelupaan tugas-tugasnya. Nah itu berarti Mbak Yusni ngopi itu sambil bawa laptop buat ngerjain tugas? Enggak Bu, jadi ya ngopi aja, nongkrong gitu, ngobrol biasa. Teman-teman yang lainnya juga apa? Cuma ngobrol doang gitu? Iya gitu. Apakah Mbak Yusni tidak pernah mungkin punya inisiatif? Pak, aku bolehlah ngopi ngobrol-ngobrol sama teman-teman tapi tetap ngerjain tugas dengan bawa laptop ya walaupun kayak berprogres sedikit gitu? Belum kepikiran sih Bu, soalnya ya apa ya, kalau saya mikirnya kalau kesana bawa laptop terus saya buka tugasnya tapi tetap aja ngobrol, saya cuma dibuka aja kan cuma gitu loh, nggak dikerjain gitu. Oke, kita tampung dulu ya permasalahan Mbak Yusni, lalu yang terakhir Mbak Nafis. Oke, baik. Jadi kurang perkuliahan ini kan sudah masuk ke pertemuan 15. Sudah banyak apa ya, tugas-tugas akhir project gitu di UAS ini, sehingga saya tuh ngerasa terbebani sama tugas-tugas itu karena saking banyaknya. Terus juga ada tugas dari membuat laporan pertanggungjawaban di organisasi. Terus minggu lagi juga mau ada event di sekolahan, jadinya banyak sekali kerjaan yang harus saya kerjakan gitu, sehingga membuat saya itu terbebani gitu, kayak bisa nggak ya ini selesai gitu, kayak takut gitu ini tugas-tugasnya nggak selesai gitu, keteteran. Oke, baik. Dari permasalahan Mbak Nafis ini tuh memiliki permasalahan, yaitu apakah bisa tugas-tugasnya terselesaikan, entah tugas akhir, lalu proyek-proyek di organisasi, lalu laporan pertanggungjawaban itu tadi di organisasi, lalu tugas yang ada di sekolah. Oke. Apakah memang Mbak Nafis ini dari dulu itu Saya sering banget Bu. jangan dong. Aku masalah ikut. Oke, berarti permasalahan Mbak Nafis ini tuh Mbak Nafis terbebani mengenai tugas-tugas saat ini, mengenai tugas akhir, lalu proyek-proyek, lalu laporan pertanggungjawaban di organisasi, dan juga tugas yang ada di sekolah. Apakah kayak tugas-tugas ini memang banyak mulai dari awal semester Mbak Nafis? Kalau dari awal semester itu saya merasa nggak terlalu berat sih, cuma di akhir-akhir ini karena juga ini persiapan sempro juga kurang 2 minggu, jadinya kayak kira-kira bisa nggak ya gitu, apalagi ketika saya belum selesai terus masih ada revisi gitu. Bisa. Ya, jadi semangat sama Mbak Naki. Bisa. Bisa. Oke, berarti teman-teman ini Mbak Naki begadang mungkin karena sempro itu, Mbak Nafis terbebani karena sempro itu tadi. Iya, banyak tugasnya selain sempro, tugas akhirnya itu. Oke, baik, teman-teman kan sudah menceritakan masalahnya satu persatu nih. Nah, untuk saat ini kita akan menyelesaikan satu permasalahan terlebih dahulu. Nantinya jika
waktunya kurang, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, untuk memilih siapa masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu, bagaimana kalau kita buat rating? Setuju. Oke, dimulai dari mungkin Mbak Naki. Masalah saya. Iya, masalah Mbak Naki, teman-teman memberikan rating berapa nih? 8. 8. Sama sih 8. Oke. Lalu selanjutnya kita akan memberikan rating ke masalah Mbak Yusni. 7. Iya 7,5 sih. 7 sama 7,5 ya. Lalu yang terakhir dari masalah Mbak Nafis 10. Buset. paling tinggi gitu ya. Iya. Penting itu soalnya. Iya. Mendekati sempro. Menurut Mbak Yusni bagaimana? Sama sih Bu. Oke. Saya urgent ini kurang berapa minggu ini. Oke, karena dari rating yang sudah dilakukan, jadi untuk rating yang tertinggi yaitu permasalahan Mbak Nafis. Jadi kita akan menyelesaikan permasalahan Mbak Nafis pada hari ini. Untuk teman-teman yang lainnya akan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, Mbak Nafis bisa menceritakan masalahnya lebih detail lagi. Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya saya tuh ngerasa terbebani ya sama tugas-tugas yang banyak sekali di tahun-tahun terakhir perkuliahan ini. Tahun-tahun terakhir, tahun-tahun semester gimana sih ngomongnya? Minggu-minggu terakhir. Minggu-minggu terakhir semester 5 gitu. Apalagi ada 3 praktikum, terus ada itu entah itu nanti PAUD itu kayak gimana, mau ke PAUD atau mau kayak gimana, saya capek sekali sama PAUD ini. Terus belum lagi laporan-laporan yang habis observasi, yang ngasih layanan program gitu. Terus ada ya ini yang paling berat ini ya juga sempro itu tadi. Terus juga ketambahan LPJ sama teman-teman seorganisasi, terus juga di sekolah juga di sekolah itu saya kan ikut kepanitiaan event ya, jadi juga banyak yang harus disiapkan gitu, harus ke sekolah setiap sore gitu. Jadinya saya kayak ngerasa ini gimana saya harus bisa mengerjakan semuanya dalam waktu 2 minggu ini gitu, apalagi 2 minggu ini harus sudah sempro gitu. Oh, Mbak Nafis sempronya di minggu ini? Oh, 3 minggu sebenarnya. Mengerjakan. Oke. Saya mengerti ya perasaan Mbak Nafis. Mbak Nafis tadi menceritakan, saya juga merasakan bebannya banyak banget, tugasnya banyak banget dari tugas-tugas di perkuliahan, observasi, praktikum, lalu ketambahan LPJ organisasi, ikut organisasi di sekolah juga ya, lalu juga betul Anu sih lebih ke bantu panitiaan di sekolah. bantu kepanitiaan di bantu kepanitiaan di sekolah. Dan juga Mbak Nafis ini harus mengerjakan sembronya, karena sebentar lagi Mbak Nafis ini akan sembro lulus, amin. Lulus semester 5. Oke, dari permasalahan Mbak Nafis ini tuh adakah pengaruh dari permasalahan Mbak Nafis ini ke kehidupan Mbak Nafis? Untuk pengaruhnya ke saya itu, yang pertama saya merasa cemas, kayak kepikiran ini nanti bisa nggak ya selesai gitu dan semuanya dalam waktu 3 minggu, karena kan berbarengan UAS sama event ini. Terus program sepertinya sudah harus minggu ini sih, Jumat besok ini sudah harus finishing gitu, sama tugas-tugas UAS lainnya itu kepikiran. Terus sama juga berpengaruh ke kesehatan juga. Tiba-tiba berat badan saya menjadi 32 dari 38 Itu di semester di ini? semester ini. Itu berpengaruh ke kesehatan juga sih. Terus juga memiliki saya lambung juga
kesehatan sama ke pikiran. Oke, berarti pengaruh dari penyesalan Mbak Nafis ini, Mbak Nafis merasa cemas, terus kepikiran terus mengenai semua tugas-tugas, bahkan sampai ke sakit Mbak Nafis. Mbak Nafis sakit yang awalnya berat badannya 38 sampai ke 32 sampai sakit lagi juga. Nah, dari permasalahan kesehatan Mbak Nafis ini, kondisi kesehatan Mbak Nafis ini, apakah memang disebabkan beban tugas-tugas ini, atau emang Mbak Nafis ini di rumah kayak mungkin lupa makan atau bagaimana? Saya rasa karena mungkin sering kepikiran itu, terus sama kan begadang terus kan ngerjain tugas gitu, jadinya mungkin itu karena begadang juga ngerjain tugas, jadinya berpengaruh ke faktor kesehatan. Terus kadang makan itu juga kan kuliahnya pagi ya, jam 6 itu saya sudah harus berangkat. Nah itu ada waktu kesempatan untuk makan itu jam 12 karena kelasnya full dari jam 7 sampai jam 12 itu nggak ada kesempatan buat makan gitu. Oke, berarti karena permasalahan karena tugas-tugas Mbak Nafis ini banyak, Mbak Nafis ini kalau ada kelas pagi sampai tidak sarapan baru bisa makan jam 12. Bagi dari teman-teman nih, apa ada pertanyaan kepada Mbak Nafis? Kalau pertanyaan sih lebih kepo ke ininya ya Bu, mungkin bimbingannya. Waktu bimbingan ini apa sama kan pasti juga nggak hanya Mbak Nafis aja kan, pasti ada teman-teman yang lain. Nah itu gimana prosesnya, maksudku apakah semakin membebani atau bisa dari situ malah dapat pencerahan buat sempronya itu? Kalau di awal-awal ya, yang mulai membuat latar belakang itu sebenarnya dari awal sudah down gitu, karena 3 kali ganti judul kan, terus sama udah 2 kali ganti bab 1 gitu. Terus habis itu dari dosen PA-nya juga kayak ngerasa nggak enak. Saya kan bingung ya, kayak pengen tanya gitu, tapi dosen PA saya ini tuh kalau di chat itu nggak dibalas, cuma dilihat saja gitu. Terus jadi kadang juga waktu pembimbingan itu kan online, kadang itu saya sudah dikasih omongan sama Bu dosen PA ini itu kayak saya rasanya kayak nanti kalau aku mau tanya ini nanti gak dijawab, apa takut salah gitu. Saya merasa takut salah gitu. Tapi setelah bab 1 saya benar, itu beliau ternyata ya biasa aja gitu ya, ngasih tahu ini diganti gini ditambah gini gitu. Ya itu 2 minggu yang lalu sih baru enak, itu saya ngerasa enak bimbingannya gitu. Terus sama kemarin juga bimbingan terakhir itu kemarin juga enak gitu. Pas saya kan belum selesai ya bab 3-nya, cuma ngasih intinya saja. Terus sama beliau dibilang ini minggu depan targetnya sudah siap ya gitu, ditambah-tambahi referensinya, udah gitu aja sih gitu. Tapi ya karena banyak sekali tugas itu saya kayak takut gak selesai. Oke, berarti dari permasalahan Mbak Nafis mengenai bimbingan sempro ini, awalnya Mbak Nafis ini down ya karena judulnya, terus habis itu setelah lalu mempresentasikan latar belakang, ternyata benar. Dan mungkin kalau Mbak Nafis bertanya kepada dosen, Mbak Nafis ini takut kalau untuk bertanya itu takut salah gitu. Tapi setelah bertanya, ternyata dosen pembimbing Mbak Nafis ini enak gitu buat diajak diskusi, sehingga untuk bimbingan sembronya mungkin dalam kondisi aman. Kalau bimbingan insya Allah sudah aman sih. Oke, sekarang kita akan memisahkan ya diri Mbak Nafis dan juga masalah Mbak Nafis. Nah, di sini ada 2, yaitu Mbak Nafis sendiri dan juga masalah Mbak Nafis. Nah, kita akan memberikan nama kepada masalah Mbak Nafis ini.
menurut Mbak Nafis nama yang cocok buat masalah Mbak Nafis ini apa? Mengenai beban. Nama yang cocok untuk beban ini beruang. Oke. Yang saya melihat itu kaos kakinya Mbak Naki ada beruangnya. Terinspirasi dari kaos kakinya Mbak Naki ya berarti namanya. Oke, berarti nama mengenai masalah Mbak Nafis ini adalah beruang. Beruang apa beruang? Beruang aja kayaknya. Beruang. Oke, setelah kita memisahkan dari Mbak Nafis dan juga masalah ini ya, sebelum ada si beruang ini, bagaimana sih kehidupan Mbak Nafis? Sebelum beruang ini itu ada itu saya kehidupan sehari-hari saya itu ngerasa tenang gitu, saya bisa tidur di bawah jam 12 malam gitu kan, terus nggak ngerasa terbebani lah, kayak setiap hari kepikiran beruang ini gitu. Nah semenjak datang itu jadinya saya terus kepikiran terus gitu, terus sering begadang karena yang ngerjain beruang ini, terus ya sempat sakit itu juga. Oke, berarti sebelum ada beruang ini, hidup Mbak Nafis ini tuh tenang, bisa tidur di bawah jam 12 dan tidak terbebani. Lalu setelah ada beruang ini, Mbak Nafis ini kepikiran terus sering begadang, bahkan mempengaruhi kesehatan Mbak Nafis. Nah, dari si beruang ini kita kan memberikan skala, si beruang ini berada pada skala berapa. Nah, untuk skala 1 ini, beruang ini tidak membebani diri Mbak Nafis, dan 10 ini sangat membebani diri Mbak Nafis si beruang. Saya merasa di beruang ini di skala 8. Oke, berarti cukup membebani ya. Oke, nah dari permasalahan Mbak Nafis ini, teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada sih. Oke, belum ada ya. Oke, berarti begini, sebelum beruang ini, apakah Mbak Nafis ini memiliki masalah yang hampir sama seperti si beruang ini? Dulu pernah sih waktu semester 3 itu saya jadi koordinator acaranya ospek, tapi saya terbebaninya itu sama tugas-tugas kegiatannya, bukan tugas-tugas kuliahnya gitu, karena cukup banyak dan cukup berat. Oke, berarti waktu semester 3 tugas-tugas perkuliahan bisa mengerjakan dengan mungkin nggak mepet deadline atau nggak terbebani dengan tugas-tugas perkuliahan? Kalau dulu semester 3 nggak terlalu berat sih tugasnya, semuanya masih teori-teori aja, tapi ya tetap aja kalau ngerjain tugas itu kadang masih mepet deadline gitu. Oke, berarti yang membebani waktu semester 3 itu tugas-tugas di organisasi itu tadi. Nah, lalu bagaimana cara Mbak Nafis pada waktu itu bisa menghadapi masalahnya? Waktu dulu itu kan kadang tugasnya itu ada sampai 15 tugas kan, dengan kategorinya berat-berat semua. Tapi karena di acara itu saya memiliki beberapa anggota, jadinya tugasnya itu kan bisa dibagi gitu sama anggota-anggotanya gitu. Kalau dulu gitu. Oke, kalau sekarang kayak LPG Oh ya? iya, kalau LPG ini ya karena kan saya kepala divisi ya, jadi yang bikin saya sendiri gitu. Oke, dari teman-teman apa ada tanggapan? Saya mau nanya ini, kan kayaknya sibuk banget ya. Kamu ada waktu buat scroll TikTok gak sih? Waktu terus scroll TikTok itu ada. Kok bisa ada? Ada, karena kan biasanya aku tuh ngerjain tugasnya itu Sambil kayak enggak jam segini sampai jam, misalnya habis isya kan ngerjain tugas, terus sampai jam 9, terus habis jam 9 itu aku istirahat buat ya scroll sosial media gitu, balesin chat gitu, scroll TikTok sih. Nah, kadang
makan itu saya sambil scroll TikTok gitu. Terus habis itu kadang juga cuma main game sekali gitu buat istirahat gitu. Terus lanjut lagi nugas gitu. Terus kalau capek scroll TikTok lagi gitu sih. Itu lebih banyak capeknya apa lebih banyak nugasnya? Lebih banyak capek. Kayaknya itu yang bikin Mbak Nafi tuh kayak waktunya tuh terkuras banget gitu loh. Iya. Karena lebih banyak sekali saya sudah tahu akal-akal lain. Nah, habis ini Oke, berarti setelah mengerjakan tugas, habis itu buat menambah energi dengan scroll TikTok. Iya, Habis itu membalikkan mood. kalau udah ngerjain lagi, habis itu nge-game kayak gitu terus gitu. gamenya 2 match. Jujur ya. Soalnya saya dulu kan juga main ML kan. Oh, Itu kalau apaan? satu itu nggak mungkin 1-2 kali. Oh. Pokoknya sampai bener-bener menang gitu. Oke, itu kalau main game bisa sampai berapa menit atau jam? Kalau game itu setiap satu matchnya itu sekitar setengah jam. Kadang ya minimal 2 gitu biasanya. 2 jam? Enggak. Minimal Oh, 2 2 match berarti 1 1 jam. jam. Oke. Itu setengah jam kalau klasik ya. Iya. Kalau nge-rank Itu ya maksimal. Biasanya paling lama ya setengah jam sih. Oke. Saya kurang paham ya mengenai itu ya. Yang saya pahami berarti Mbak Nafis ini tuh setelah mengerjakan tugas, Mbak Nafis ini mengembalikan mood dengan scroll TikTok atau bermain game. Nah, oke. Nah, dari permasalahan Mbak Nafis ini apa tujuannya ingin dicapai oleh Mbak Nafis? Tujuan yang saya capai itu tentunya saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugas itu dengan baik dan tepat waktu tentunya. Itu sih, itu aja kayaknya semua tugas yang ada itu dengan tepat waktu. Oke, sudah bagus ya tujuannya ingin Mbak Nafis capai, yaitu bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, lalu bagaimana dari teman-teman memberikan solusi mengenai permasalahan Mbak Nafis ini, agar Mbak Nafis ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan juga tepat waktu. kalau saya kurang-kurangin hobinya. Kurang-kurangin main gamenya. Soalnya ini buat 2 minggu doang, hapus ya. Saranku hapus. Pengaruh banget soalnya. Oke, gimana Mbak Nafis? Masalahnya 1 kali main tuh setengah jam. Setengah jam tuh kalau buat makalah harus dapat teori. Dapat tadi Bapak paragraf ya. Oke, gimana Mbak Nafis? Apakah siap menghapus ML-nya? Siap 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ya, kayaknya kayaknya udah pikir-pikir dulu dan soalnya saya juga lupa password tadi emailnya. Kalau dihapuskan saya Bisa diganti dari sekarang, bisa diganti dulu. Pengaturan. Bisa diganti dulu lupa sandi masuk email. Solusi yang bagus ya dari Mbak Naki ini. Gak ada alasan buat bisa install. Ya kayaknya dicoba aja kali ya, 2 minggu doang kan sekali. Bisa. Lalu dari Mbak Yusni ini bagaimana solusi yang ditawarkan kepada Mbak Nafis? Dukung aku ya. Kalau saya itu yang pertama ya itu tadi kurangi main gamenya, terus juga kalau buat tugas-tugasnya kalau bisa itu dibikin to-do list ya, meskipun pusing, budreng, ketemu ini sempro juga kan, namanya tugas ya tugas harus dikerjain gitu. Jadi ya pinter-pinter ngatur prioritas mana dulu yang mau dikerjain. Revisinya sempro dulu kah atau yang tugasnya dulu? Kalau mepet deadline ya tugasnya dulu aja. Apalagi nungguin yang belum pasti ya. Aduh, Apalagi berharap saya belum pasti. nanti siapa tuh? Akhirnya dari solusi yang ditawarkan oleh teman-teman tadi, yaitu dengan mengurangi hobi bermain game atau karena kan sekarang ini udah mendekati sempro ya, mungkin Mbak Nafis bisa menghapus dulu gamenya seperti kata Mbak Naki tadi, lalu juga bisa membuat to-do list. Nah, sebelumnya apakah Mbak Nafis sudah pernah melakukan membuat jadwal to-do list? Sebelumnya pernah sih, kayak apa yang harus apa tugas yang urgent, apa yang bisa dikerjakan nanti gitu. Tapi kadang kalau sama
bikin proposal skripsi ini ya, kadang ngerjain tugas gitu kepikiran proposalnya, kadang ngerjain proposal kepikiran tugasnya gitu. Itu sih kayak pikirannya tuh kok nggak bisa hilang gitu. Ya gak bisa lah. Udah Belum terlewati soalnya. Kayaknya kalau udah jebur bisa hilang ya. Oke, pada sebelumnya Mbak Nafis ini sudah pernah membuat jadwal atau to-do list mengenai tugas, tapi karena kepikiran akhirnya jadwal-jadwal itu tadi, to-do list yang harus dikerjakan terlalaikan dan lebih memilih mengerjakan itu tadi. Kadang juga terlalaikan karena main sih. Oke, berarti permasalahannya itu di bermain game itu tadi, bermain HP itu tadi. Nah, oke, setelah mendapatkan solusi dari teman-teman Mbak Nafis ini seperti menghapus game dan juga membuat to-do list, bagaimana cara Mbak Nafis itu bisa mencapai solusi itu tadi? Mungkin mulai kapan Mbak Nafis ini bisa membuat biar bisa solusinya terrealisasikan. Karena hari ini target saya itu bab 3-nya harus selesai, kayaknya mulai nanti saya harus kayaknya gamenya di nonaktifkan kayaknya ya, gitu, di nonaktifkan gitu. Sama mungkin kayaknya kalau mengerjakan tuh HP-nya harus disimpan dulu deh gitu, biar nggak terdistract untuk main HP gitu, fokus sama laptop aja gitu kayaknya yang harus saya lakukan. Oke, berarti Mbak Nafis nantinya sudah memiliki rencana, yaitu mulai bisa menonaktifkan game tadi dan juga menjauhkan handphone dari Mbak Nafis tadi. Nah, lalu sorry. Boleh. Oke, nah dari permasalahan sudah ditindakan Mbak Nafis tadi, terus solusi yang diberikan oleh teman-teman, dan Mbak Nafis juga nantinya mulai akan melakukan solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi. Saya akan memberikan tugas nantinya kepada Mbak Nafis. Jadi tugasnya ini merupakan tugas win and lose. Jadi ada kolom win dan juga lose. Jadi untuk kolom winnya itu Mbak Nafis ini bisa mengerjakan tugas tanpa ke-distract, entah game atau scroll TikTok dalam satu hari itu. Lalu yang lose itu kan berarti kan kalah. Mbak Nafis ini kalah dengan si beruang itu tadi. Mbak Nafis mengerjakan lebih banyak scroll TikTok, bermain HP daripada mengerjakan tugas seperti itu. Nanti kita akan melihat perkembangan Mbak Nafis, tugas yang sudah saya berikan pada pertemuan berikutnya. Berapa hari itu saya harus melakukan? 1 minggu. Oke. Nah, karena waktunya juga sudah habis, saya akhiri konseling pada hari ini. Sebelumnya saya akan simpulkan terlebih dahulu mengenai permasalahan Mbak Nafis pada hari ini, yaitu Mbak Nafis memiliki permasalahan yaitu terbebani dengan tugas-tugas di perkuliahan, terus habis itu ada juga proyek-proyek, laporan pertanggungjawaban di organisasi, dan juga ikut kepanitiaan di sekolah. Dan juga Mbak Nafis ini terbebani mengerjakan atau tugas-tugas lain karena bermain game dan juga scroll TikTok itu tadi. Dan lalu tadi sudah diberikan solusi oleh teman-teman dengan mungkin menonaktifkan gamenya terlebih dahulu sampai sempro selesai, dan juga membuat jadwal atau to-do list itu tadi. Nah, karena waktu sudah habis, kita akhiri konseling pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menceritakan permasalahannya dan juga aktif dalam konseling pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih. Pamit. Semangat ya Mbak Nafis ya. Terima kasih Bu.